Assalamualaikum. Hello awesome students. How are you doing? I hope you are always okay. Please take care of your health, khususnya di masa pandemi seperti ini dan khususnya bagi kalian siswa kelas 9 yang bentar lagi akan mengikuti ujian. Aku harap kalian tetap stay healthy, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar ya. Alright, di video kali ini we are going to talk about report text. Kita akan ngobrol tentang report text. Kalau sebelumnya kita sudah di channel ini juga, aku sudah kasih kalian cara bagaimana menjawab soal jenis procedure. Kalau kalian lupa nanti aku kasih linknya di atas. Nah, sekarang kita akan memahami apa itu report text dan bagaimana cara mudah menjawab soal yang jenisnya report text. Let's find out. Report text biasanya disamakan dengan descriptive text, karena kedua jenis teks ini sama-sama menginformasikan atau mendeskripsikan tentang suatu hal. Namun sebenarnya kedua jenis teks ini berbeda. Nah, untuk dapat membedakan jenis teks report dan deskriptif, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih report text itu. Oke, kelas. Report text adalah teks bahasa Inggris yang menghadirkan informasi tentang sesuatu seperti alam, hewan, tumbuhan, hasil karya manusia, dan fenomena sosial dengan apa adanya. Nah, informasi yang dihadirkan dalam report text biasanya adalah hasil dari observasi dan analisis secara sistematis. Now, let's talk about tujuan komunikatif dari text report. Tujuan yang pertama adalah to report something or to give general information about. Menyampaikan informasi secara umum tentang sesuatu. Tujuan yang berikutnya yaitu to describe general or common characteristic of, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri umum dari sesuatu. Dan tujuan komunikatif report text yang selanjutnya yaitu to explain something in general, menjelaskan secara umum tentang gejala alami, lingkungan, benda buatan manusia, atau gejala-gejala sosial. So class, salah satu dari ketiga tujuan komunikatif report text tersebut bisa kalian jumpai dalam pilihan jawaban untuk soal what is purpose of the text. Alright, untuk lebih memudahkan kita mengenali jenis text report, berikut kita bahas ciri-ciri report text. Yang pertama yaitu ciri generic structure. Nah, dalam report text terdapat struktur teks yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu ada general classification. Pada bagian general classification atau klasifikasi umum, berisi pengenalan fenomena atau benda yang akan dibicarakan dengan menyertakan pernyataan umum yang menerangkan subjek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Ciri yang kedua yaitu ada description. Nah, pada bagian description ini terdiri dari gambaran dari fenomena atau benda yang didiskusikan dari bagian ke bagiannya, kebiasaan atau tingkah laku untuk benda hidup ataupun kegunaannya untuk benda secara detail. Sekarang kita masuk ke ciri kebahasaan report text. Dalam sebuah report text, terdapat beberapa ciri-ciri kebahasaan seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan general nouns, seperti reptiles in Komodo Island. Ciri yang kedua, menggunakan relating verbs am, is, atau are untuk menjelaskan ciri. Misalnya, reptiles are scaly animals. Ciri yang ketiga,
menggunakan action verbs dalam menjelaskan perilaku. Contoh, lizards cannot fly. Berikutnya, menggunakan present tense untuk menyatakan suatu yang umum. Contoh, Komodo dragons usually weigh more than 160 kilograms. Ciri yang terakhir menggunakan istilah teknis atau ilmiah. Misalnya, water contains oxygen and hydrogen. Nah, gimana? Udah cukup jelas kan apa itu report text dan apa bedanya report text dengan descriptive text? Alright, awesome students, kita akan lanjut dengan bagaimana strategi menjawab soal report text. Report text ini merupakan salah satu jenis teks yang juga sering kali muncul di soal ujian. Alright, kita masuk ke strategi menjawab soal menentukan jenis teks. Model pertanyaan yang sering muncul, what kind of text is the text? What is the genre of the text? Kalau kalian sudah kenal bahwa teks tersebut adalah report, maka kalian tinggal langsung pilih jawaban report text. Next, strategi menjawab soal menentukan tujuan komunikasi. Model pertanyaan yang sering muncul, what is the purpose of the text above? What is the goal of the text above? Why does the writer write the text? Jawabannya, text report itu isinya menggambarkan tentang manusia, hewan, benda dengan lebih detail melalui proses penelitian. Maka jawabannya adalah to describe, to report, or to give general information about. Yang ketiga, strategi menjawab soal menentukan gambaran umum. Nah, model pertanyaan yang sering muncul untuk menentukan gambaran umum yaitu what is the text about? What does the text tell us about? What is the topic of the text? The text mainly discusses. The text tell us about. Jawabannya, jika ada judul, maka jawabannya adalah judul. Jika tidak ada judul, jawabannya kata yang paling banyak muncul di dalam teks. Biasanya berada pada kalimat pertama, paragraf pertama, kalimat terakhir, paragraf terakhir, atau kalimat pertama setiap paragraf. Next, strategi menjawab soal menentukan ide utama paragraf tertentu. Model pertanyaan yang sering muncul adalah what is the main idea of paragraph? Jawabannya, kalimat pertama yang berada di awal paragraf, kalimat terakhir di akhir paragraf. Jadi kalian bisa mencari di dua tempat itu. Di kalimat pertama, di awal paragraf, atau kalimat terakhir di akhir paragraf. Move on ke strategi menjawab soal menentukan informasi rinci. Nah, pertanyaan menggunakan kata tanya how, where, when, which, how many, what, who, why, whom, how long. Itu jawabannya dengan cara perhatikan kata kunci atau kata dalam pertanyaan. Bisa juga berupa kalimat. Lalu carilah kata kunci atau kalimat pada teks. Jawabannya akan kalian temukan di bagian sebelum atau sesudah kata kunci atau kalimat pertanyaan. Next, strategi menentukan referensi kata. Pertanyaan, the underlined word refers to. The word we refers to. What does the pronoun it refer to? The word she refers to. Jawabannya, cari kembali kata ganti itu di dalam teks. Kata yang menjadi rujukannya ada pada kalimat sebelum kata ganti tersebut. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak contoh soal berikut ini.
Soal yang pertama adalah what kind of text is the text? Teks dengan ciri-ciri di atas adalah report text. Jadi jawaban yang benar yaitu D. What is the purpose of the text above? Tujuan dari report text adalah to describe, to report, atau to give general information about. Jawaban yang benar yaitu C. Where is the Jogja Kembali Monument located? Jawaban dapat ditemukan pada kalimat kedua paragraf ke-1. It is 3 kilometers north of the Jogja city center in the Jongkang village of the Sleman Regency. So, jawaban yang benar yaitu C. What can be found in the western entrance of the monument? Jawaban dapat ditemukan pada kalimat kedua paragraf kedua. The first section of the Curreng aircraft is on the eastern cape, while the other section of Guntai aircraft stands closer to the western entrance of the monument. Jawaban yang benar yaitu B. What is the topic of the text above? Teks ini mendeskripsikan Monumen Jogja Kembali, karena informasi rinci tentang Monumen Jogja Kembali dideskripsikan dari awal hingga akhir paragraf. Jadi, jawaban yang sesuai bacaan yaitu jawaban C. What is the main idea of paragraph 3? Jawaban dapat ditemukan di kalimat pertama paragraf ketiga. The Jogja Kembali Monument is surrounded by fish ponds. Alright, awesome students. Jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian, tolong like, comment, and share-nya ya. Biar teman-teman kalian juga bisa mengetahui tentang apa itu report text dan bisa belajar bagaimana cara menjawab soal yang berjenis text report. Hope to see you again on the next video. And don't forget to keep on learning, keep on practicing your English. Wassalamualaikum. Bye-bye.